Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya menetapkan role access dan mendaftarkan orang ataupun user baru di Cortex untuk bisa mengakses ataupun mengdraft administrasi di Cortex. Contoh, karyawan baru ingin di drafter dibuat supaya dia itu bisa membuat draft PPh 21, PPh unifikasi ataupun faktur pajak gitu ya. Nah, itu di sistem Cortex itu agak unik, jadi kita itu bisa mengakses mengakses akun Cortex badan melalui akun pribadi kita ataupun karyawan gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan impersonate. Nah, tentunya itu tidak serta-merta bisa nyambung connect kayak gitu ya teman-teman, tapi harus didaftarkan ataupun disetting terlebih dahulu di Cortex badannya. Nah, oke, di sini saya eh, coba jelaskan. Silakan teman-teman login Cortex. Kalau bisa loginnya menggunakan akun PIC terlebih dahulu ya. Akun PIC, baru dia itu login ataupun impersonate. Impersonate ke badan gitu. Nah, di sini silakan teman-teman buka Cortex terlebih dahulu. Setelah buka Cortex, teman-teman langsung impersonate gitu ya. Impersonate itu loginnya itu menggunakan akun PIC, tetapi mengadministrasikannya itu akun badan gitu ya teman-teman. Nah, ini silakan teman-teman klik di sini. Nah, ini akun utamanya itu biasanya akun PIC-nya. Nah, wajib pajak ini biasanya wajib pajak badannya ya teman-teman ya yang sudah disetting. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman melakukan impersonate, teman-teman pilih portal saya. Setelah portal saya, teman-teman pilih profil saya. Ini ya teman-teman. Oke, portal saya, selanjutnya profil saya. Setelah itu, teman-teman silakan masuk ke informasi umum ya. Informasi umum, dan selanjutnya itu pilih menu edit. Di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan muncul defaultnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman silakan scroll ke bawah dan pilih pihak terkait. Gitu. Pilih pihak terkait. Selanjutnya teman-teman klik tambah. Ya, klik tambah. Nah, nanti silakan dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini karena memang dia hanya sebagai operator ataupun nanti yang akan hanya sebagai drafter, maka kita pilihnya related person ya. Jangan related taxpayer tapi related person. Oke. Selanjutnya silakan teman-teman masukkan yang ini nih, person NIK atau TIN. Nah, di sini catatannya, kalau misalnya dia tidak muncul otomatis berarti bisa saja NIK-nya itu belum diaktifasi ya di Cortex ya. Jadi memang ketika teman-teman pengen membuat ataupun menjadikan karyawan itu drafter ataupun orang pribadi drafter, maka pastikan bahwa NIK orang tersebut itu sudah aktif di Cortex ya. Bukan hanya aktivasi, tapi memiliki akun Cortex gitu teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya dia valid, dia muncul akan seperti ini teman-teman. Ada AR, terus ada emailnya, ada mobile phone-nya, dia sudah otomatis gitu. Nah, di sini karena drafter ya, kita bukan ingin mengganti PIC baru, tapi hanya drafter. Nah, di sini jangan dicentang ya teman-teman. Nah, silakan lengkapi negara asal, jenis orang terkaitnya, terus keterangannya, silakan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini tanggal mulai sama tanggal berakhirnya juga dilengkapi. Walaupun sebenarnya ketika teman-teman tanggal mulainya ini 11.06, terus tanggal berakhirnya itu dikosongkan itu bisa ya. Cuman supaya
bisa ditentukan. Ini sebagai sebagai drafter itu dia itu mau sampai kapan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini dikosongkan juga tanggal berakhirnya tetap bisa ya teman-teman. Karena dia tidak ada bintang seperti keterangan, bintang-bintang seperti ini. Oke. Setelah itu setelah semua dilengkapi, teman-teman klik save. Nah, klik save. Nah, teman-teman masuk ke informasi umum lagi ya. Di sini ambil data terbaru dari DGAHU. Nah, ini harus diklik dulu. Baru setelah teman-teman klik, nanti dia akan muncul notifikasi berhasil. Nah, selanjutnya teman-teman klik di yang ini, checklist, dan simpan. Gitu. Nah, kalau misalnya di step sampai dengan simpan ini ada error, silakan teman-teman lihat lagi apakah ada informasi yang harus diisi terlebih dahulu atau gimana. Nanti dia biasanya merah gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil, dia akan muncul notif seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, artinya kalau sudah sampai sini, berarti teman-teman sudah berhasil mendaftarkan orang pribadi itu sebagai eh, yang bisa melakukan impersonate ya ke akun badan teman-teman gitu. Tapi baru bisa melakukan impersonate nih. Kita belum men-setting batasan-batasan orang pribadi tersebut itu bisa ngapain aja di akun badan teman-teman gitu. Nah, ini hanya baru sampai dengan mendaftarkan si orang tersebut itu bisa melakukan impersonate ke badan gitu. Nah, ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya membuat role aksesnya. Jadi orang tersebut itu bisa ngapain aja, yuk kita bahas. Nah, tadi kan teman-teman sudah masuk ke informasi umum ya. Nah, di sini teman-teman masuk ke wakil kuasa saya. Nah, tadi saya kan ada satu. Nah, terus di sini di wakil kuasa saya itu ada tambahan satu lagi gitu teman-teman. Jadi ada dua gitu. Nah, teman-teman masuk tadi kan ya ke wakil kuasa saya, terus pilih assign role teman-teman. Gitu. Nah, kalau seandainya dia pengen full drafter, teman-teman ketik saja di sini drafter. Oke. Drafter di checklist, terus klik simpan. Ini bisa variatif ya teman-teman. Misalnya di sini ada artikel 2126 holding drafter, dia berarti bisa membuat bukti potong PP 2126. Terus ada ebupot juga, berarti dia bisa membuat bukti potong ebupot. Terus dia ada annual tax refund drafter dan lain sebagainya gitu. Jadi satu orang itu bisa variatif ya. Bisa satu jenis pajak, dua jenis pajak, tiga jenis pajak itu bisa gitu. Atau dia pengen juga disetting sebagai penanda tangan, dia bisa juga gitu teman-teman. Nah, itu silakan disesuaikan saja teman-teman untuk keperluannya masing-masing gitu ya. Untuk orang tersebut itu mau didaftarkan sebagai apa? Apakah sebagai drafter? Apakah dia sebagai signer juga gitu ya teman-teman. Nah, itu silakan disesuaikan. Nah, setelah teman-teman pilih orang tersebut itu bisa melakukan apa saja, lalu teman-teman klik simpan. Gitu. Nah, sampai dengan dia seperti ini teman-teman. Sukses berhasil disimpan. Gitu. Berarti kalau sudah seperti ini, sudah bisa orang tersebut sudah bisa melakukan impersonate dan sudah ditetapkan akses yang terbuka ketika melakukan impersonate itu apa saja gitu dan bisa ngapain aja gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen dan boleh nanti insya Allah saya akan balas gitu. Kalau misalnya ada butuh jasa konsultan, silakan hubungi kami gitu ya teman-teman di MMS Consulting. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat mendukung channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.